Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Kita akan memulai kebaktian matahari terbenam, tetapi sebelumnya untuk yang membawa gawai ataupun HP dipersilakan untuk mensilenkannya atau dalam keadaan flight mode supaya tidak mengganggu kebaktian kita pada petang hari ini. Kita mulai dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah, sujud. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai dasar dari kebaktian kita. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah untuk Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian kita yang pertama, 172. 172, hanyalah darahnya Yesus. 172. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang bertahta di atas puji-pujian kaum tebusanmu, baik orang Israel maupun segala bangsa yang telah Engkau beli melalui darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih karena Engkau telah menghimpun kami dalam kebaktian matahari terbenam. Ya Bapa, kami datang kepada Engkau yang kudus. Kami adalah orang berdosa. Tetapi kami berterima kasih untuk darah Yesus yang sudah menetes di atas bukit Golgota, sehingga semua dosa manusia bisa dihapuskan.
teristimewa dosa-dosa kami yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian matahari terbenam ini ke dalam pimpinanmu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami mengarahkan kebaktian ini supaya setiap acara dapat selalu meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja, baik di dalam puji-pujian, pembacaan firman, doa, dan pendengaran firman, bahkan kelas sekolah minggu. Kiranya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian ini, kami mohon pertolongan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini, dengan bersama-sama dengan seluruh murid-murid Tuhan Yesus mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Injil Markus. Kita akan membaca Injil Markus pasal yang keempat. Kita akan membacanya dengan bertanggapan. Injil Markus 4 ayat 1 sampai 20. Saya akan memulai dengan ayat yang pertama, kemudian saudara-saudari menanggapinya ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat 17. Setelah itu 18 sampai 20 kita akan membacanya dengan serentak. Injil Markus pasal yang keempat. Pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan seorang penabur. Saya akan memulai, demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan
dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menabur firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad sama-sama. Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Terpujilah nama Tuhan karena Dia mengizinkan kita memuji Dia melalui pembacaan firman-Nya, dan pastilah diberkati orang-orang yang dipimpin Roh-Nya untuk menerima firman ini, bahkan menyimpan, melakukan, dan menyebarluaskannya ke seluruh permukaan bumi. Mari kita lanjutkan kebaktian kita dengan memuji Tuhan 288. 288 setiap saat. 288 setiap saat. Mati bersama Yesusku selamat, hidup bersamanya penuh berkat, menengadah dan pandang mulianya, setiap saat gurih rahmaninya, setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya, menengadah dan pandang mulianya, setiap saat ku dikasihinya. Tiada cobaan yang Ia tak tahu, tiada beban yang tak ditanggungnya, tiada khawatirku yang Ia tak tahu, setiap saat ku dikasihnya, setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya, menengadah dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Tiada susah yang tak dihiburnya, tiada air mata tak dihapusnya. Ia hadir saat bahaya menimpa, setiap saat ku dikasihinya, setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya, menengadah dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Tiada lemah yang tak ditolongnya, tiada sakit Ia tak menyembuhnya.
lancar tahu susah jalan hidupku, setiap saat ku dilindunginya, setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya. Menengadah dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Tibalah saatnya kita akan menghafal ayat hafalan kita untuk minggu ini di bagian kotak tengah di buletin kita dari Yesaya 53 ayat 3. Kita akan menghafalkannya sebanyak 3 kali. Kita akan mulai. 3, 2, 1. Yesaya pasal 53 ayat 3. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ia pikul. Di sini ia adalah Tuhan Yesus, hambaku juga adalah Tuhan Yesus. Yesaya 53 adalah tentang Tuhan Yesus yang mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit dari kematian. Kita ulangi kali kedua. 3, 2, 1. Yesaya pasal 53 ayat 3. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan merasa menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi di sini gelar Tuhan Yesus adalah budakku atau hambaku, abdiku. Dalam bahasa Alkitab itu artinya dia melakukan semua perintah Bapa ya, untuk mati untuk dosa kita. Kita mencoba menghafalnya di dalam pikiran kita secara senyap. Setelah itu kali ketiga kita akan menghafalkannya kalau dapat tanpa melihat teks. Siap? Oke. 3, 2, 1. Yesaya pasal 53 ayat 3. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Kalau belum lancar betul, kita akan bawa pulang ayat ini dan kita akan menghafalnya sehingga kita bisa hafal ayat ini. Terima kasih. Selanjutnya mari kita menyimak yaitu warta gereja. Ada pengumuman yang penting di sini yaitu sekolah Alkitab liburan akan dilaksanakan yaitu pada bulan depan ya, bulan Juni, pada saat anak-anak sekolah dalam keadaan masa libur, yaitu dari tanggal 20, 21, 22 selama 3 hari ya. Jadi sekolah Alkitab liburan ini dapat ya, kita ikuti semua, khususnya anak-anak dari TKA ya sampai SMP kelas 3. Dan dapat mendaftarkan diri baik ya kepada hamba-hamba Tuhan maupun dapat mendaftarkan diri secara online ya. Dan
Kita bersyukur untuk sekolah Alkitab liburan yang sudah vakum ya selama 2 tahun. Tahun ini kalau Tuhan izinkan bisa dilangsungkan lagi ya. Dan targetnya 150 anak. Dan disiapkan makan siang ya. Jadi saya harap semua anak-anak di sini ada sekitar ya mungkin 10 orang lebih ya bisa mengikuti sekolah Alkitab liburan ini. Jadi tanggal 20, 21, 22 ya, jangan pulang kampung, jangan buat janji, tapi berjanji untuk mengikuti SAL. Ingat baik-baik ya. Ajak kawan juga. Oke? Karena kita membuka kesempatan 150 orang. Paham ya? Jadi partisipasi kalian sangat diharapkan. Oke, jangan pulang kampung, jangan buat janji yang lain ya. Ikut SAL tanggal 20, 21, 22 ya, 3 hari ya. Disiapkan makan siang di situ. Oke. Kemudian yang kedua, ini untuk lowongan guru ya, SD Kristen Kalvari. Kalau guru ini karena kelasnya kelas 3 ya, makanya gurunya harus wanita ya. Pria jangan melamar ya. Ya, khusus wanita sudah lulus S1 baik, yang masih sekolah tahun ketiga kuliah boleh mendaftar, diutamakan yang bisa berbahasa Mandarin. Ya, kalau ada ya, kawan kita yang beragama Kristen ya, tolong bisa diinformasikan untuk lowongan ini dan dapat menghubungi HP seperti yang tercantum di buletin gereja. Karena tidak ada yang baru pertama kali datang, kita akan terus berdoa ya dan berharap bahwa keluarga kita yang belum percaya satu hari bisa datang berkebaktian dan mengajak kawan kita. Mari kita memberikan persembahan kita. Yang akan bertugas adalah Yanti ya. Kita akan memuji Tuhan juga dengan pujian 384. Turunkan hujan berkat-Mu, 384. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, diturunkan Roh Kudus. Gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah. Firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, turunkanlah Roh Kudus. Ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua
para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami melalui Putramu Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kami hidup yang kekal, sehingga kami diangkat melalui Tuhan Yesus oleh Engkau dengan pertolongan Roh Kudus menjadi anak-anak-Mu yang telah Engkau jaga sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih untuk berkat-berkat-Mu seperti hujan-hujan yang Engkau turunkan ke seluruh permukaan bumi. Engkau senantiasa memberkati kehidupan anak-anak-Mu, bukan hanya dengan berkat keselamatan dan berkat rohani, tetapi juga setiap yang kami perlukan sudah Engkau siapkan untuk kami, karena Engkau adalah Yehova Jireh. Ya Bapa, pada pertengahan kebaktian ini, Engkau juga memberkati kami dengan memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan kepada Engkau. Ya Bapa, kami tahu Engkau akan menerimanya, persembahan yang sesungguhnya berasal dari Engkau. Dan kami juga berdoa supaya Engkau memakai persembahan ini untuk pelayanan, bahkan perluasan kerajaan-Mu di seluruh permukaan bumi. Sesuai dengan janji-Mu dalam firman-Mu, Engkau juga akan memberkati setiap anak-anak dan orang dewasa yang sudah membawa persembahan ini kepada Engkau. Khususnya anak-anak, uang yang berasal dari keluarga mereka, kiranya seluruh keluarga mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, tolonglah kami semua untuk senantiasa menjadi korban hidup yang memuliakan nama-Mu di permukaan bumi. Demikianlah doa kami Bapa. Kami berdoa mengucap terima kasih hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, silakan mengikuti guru untuk sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sore hari ini dengan tema perumpamaan 4 jenis tanah yang akan disampaikan oleh pengabar Injil Zakaria Suhartono. Waktu dan tempat untuk hambanya saya persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita kembali lagi bisa berkebaktian matahari terbenam. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama ya ayat ke-9 ini. 1, 2, 3. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita meminta hikmat Tuhan dan masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di atas kerajaan surga, Bapa sumber hikmat kami bersyukur karena hikmat yang Kau turunkan melalui firman-Mu bisa kami baca dan kami renungkan. Dan kami memohon Bapa saat firman ini kami pelajari bersama, kiranya Engkau bukakan mata rohani kami sehingga kami bisa melihat keajaiban firman-Mu dan secara rohani kami bisa bertumbuh dan jadikan hati kami seperti tanah yang subur, di mana benih firman yang akan ditanamkan di dalam hati kami bisa berbuah 30, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kami bersyukur dan berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, perumpamaan ini banyak yang menyebut adalah perumpamaan seorang penabur seperti Lembaga Alkitab Indonesia menyebutnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa perumpamaan ini ada perumpamaan benih. Tapi kalau kita melihat konteks secara jelas, sebenarnya perumpamaan ini bukan tentang penaburnya, bukan juga soal benihnya, karena benihnya sama. Yang berbeda adalah tanahnya. Jadi perumpamaan ini saya beri judul
perumpamaan 4 jenis tanah. Nah, semoga saat kita mempelajari perumpamaan ini, kita bisa mengerti lebih lagi tentang perumpamaan. Saya lupa tahun berapa kita sepanjang tahun sudah mengadakan seri khotbah yaitu tentang perumpamaan. Dan sebagai pengingat untuk kita, perumpamaan adalah cerita sehari-hari, cerita yang sederhana, cerita yang dekat dengan orang-orang di sana yang punya makna surgawi. Itu sederhananya. Dan perumpamaan seperti dua sisi mata uang. Satu, dipakai untuk membuka misteri kerajaan Allah yang diberikan kepada orang yang akan mengerti, sehingga mereka bisa diselamatkan dari dosa mereka. Tapi perumpamaan juga adalah sebuah teka-teki yang dimana orang yang buta rohaninya tidak bisa melihat perumpamaan ini dan dia akan mendapatkan hukuman. Sederhananya perumpamaan adalah hadiah untuk orang percaya, hukuman untuk orang tidak percaya. Nah, saat kita menjelaskan dan belajar tentang perumpamaan ini, kita mendapatkan sebuah perumpamaan yang sangat besar atau perumpamaan utama. Kenapa? Karena melalui perumpamaan ini Tuhan akan membuat sebuah prinsip pengajaran tentang perumpamaan-perumpamaan yang akan kita pelajari beberapa minggu yang akan datang. Kenapa? Di ayat 13 Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Sederhananya Tuhan Yesus bilang, saya akan mengajarkan kamu bagaimana mengartikan perumpamaan. Karena kalau kamu tidak mengerti ini, kamu tidak akan mengerti perumpamaan yang lain. Ini sederhananya. Nah, seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, saat kita mempelajari Injil, kita bisa mempelajari secara kronologi peristiwa, di mana kita bisa melihat Injil Tuhan Yesus. Tapi juga sangat baik saat kita mempelajari satu persatu perumpamaan ini dari kitab tersendiri. Contohnya, perumpamaan ini ada 3 Injil yang mencatatnya. Injil Matius, Markus, dan Lukas. Namun, setiap Injil menggarisbawahi satu hal tentang perumpamaan ini. Dan apa yang menjadi unik sebelum kita bahas ya, kita juga harus tahu apa yang unik dari Markus ini dibanding perumpamaan ini dijelaskan di Injil Matius dan Injil Lukas. Ada 4 hal yang unik setidaknya ya. Pertama, kata dengarlah. Di sini kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus menjelaskan di ayat 3 disebut dengarlah. Di mana Matius tidak disebut, di Lukas pun tidak disebut. Bahkan menariknya, sepanjang pasal ini 14 kali kata dengarlah ditulis. Bahkan 9 kali dalam perumpamaan ini. Jadi ini sebagai sebuah fokus yang digarisbawahi oleh Markus, bahwa ini adalah bagaimana kita merespon firman Tuhan. Sedangkan kalau nanti kita belajar Matius menjelaskan tentang benih. Benih apa? Benih kerajaan sorga. Itu fokus dari Matius. Nah, kedua, Injil Markus menyebutkan pertumbuhan yang berbeda dengan Injil Matius dan Lukas. Kalau Matius ditulisnya seperti ini loh. Dia akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sedangkan Markus tadi kita baca sama-sama 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Beda ya urutannya ya. Tapi Lukas lebih menarik lagi. Lukas hanya menyebutkan 100 kali lipat. Tapi Lukas menyebutkan buahnya. Karena fokus di Lukas bukan soal berapa banyak, tapi fokusnya ada jenis buah apa yang dihasilkan. Dan Lukas menyebutnya buah ketekunan. Nah ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hanya Injil Markus yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sendirian saat menjelaskan perumpamaan ini kepada pengikut dan muridnya. Kok kita bisa lihat di ayat 10. Ketika ia sendirian. Yang keempat, ciri khas utama kitab Markus apa? Banyak kata, segera, segera, segera. Ternyata di perumpamaan ini banyak sekali kata segera. Nah, itu sebagai
dasar kita supaya bisa mengerti, oh ternyata ada perbedaan loh. Bagaimana Markus melihat perumpamaan ini. Dan fokus utamanya apa? Dengar. Dan ini adalah bentuk kritik kepada kita, pendengar-pendengar firman. Ayat-ayat ini perumpamaan ini akan menjelaskan kepada kita bukan tentang bagaimana menyampaikan firman, tapi bagaimana mendengar firman, respon kita. Nah, di sini disebut perumpamaan 4 jenis tanah. Jadi nanti kita akan bahas 4 jenis tanah yang mewakili 4 hati manusia. Seperti apa kita? Kita bisa nilai loh. Nanti semoga di akhir pembelajaran kita semua introspeksi diri. Saya tanah yang mana ya? Jangan pernah meyakinkan diri bahwa, oh saya pasti tanah yang baik. Belum tentu. Kita akan belajar. Nah sebelumnya kita lihat latar belakang. Tuhan Yesus kemungkinan mengajar di sini. Di Danau Galilea atau Laut Galilea. Nah di sini ya. Nah di sini dekat daerah Kapernaum. Kalau kita lihat view-nya zaman modern ini, kurang lebih ada yang mengatakan lokasi di sini, tapi kita tidak bisa persis tahu ya lokasinya ya. Nah, di sini. Ya, lokasinya seperti ini. Ini adalah Danau Galilea. Saya belum pernah ke sana. Jadi saya hanya melihat dari gambar. Nah, ada yang mengatakan bahwa lokasi pengajaran ini ada di sini. Tepatnya di sini. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke perahu ada di sini. Sedangkan audiensnya, pengikut-pengikutnya mendengarkan di sini. Karena ini agak berbukit ya, jalannya agak berbukit. Nah, Tuhan Yesus di perahu sini. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang audiens, seperti ini. Saat melihat Tuhan Yesus di kapal di sini. Nah, kita tahu ya, Tuhan Yesus adalah Maha Guru. Dia bisa menggunakan alam untuk membantu dia untuk mengajar. Zaman dulu belum ada mic, belum ada speaker. Tuhan Yesus menggunakan angin laut, sehingga waktu Tuhan Yesus berbicara, angin itu akan membawa suara Tuhan Yesus ke sekeliling ini. Memprojek suaranya sehingga setiap orang yang ada di sini bisa mendengar Tuhan Yesus dengan sangat jelas loh. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Belum ada mic. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya sengaja supaya tidak diganggu orang seperti di pasal ketiga, dia naik perahu, tapi dia juga ingin mengajar. Dan di sini kalau kita lihat wilayah sini banyak sekali ladang. Di mana orang dengan sangat bisa merelasikan perumpamaan ini dengan yang mereka lihat sekelilingnya. Tuhan Yesus bilang, jalan, semak duri, batu-batu, tanah yang baik. Mereka bisa langsung relate dan mereka bisa lihat sendiri di sekeliling mereka. Nah, kurang lebih, ini modern ya, jalan modernnya seperti ini lokasinya. Lihat ya. Biasanya orang di zaman itu menggunakan batu sebagai pemisah antara ladang satu dengan ladang lain. Biasa batu-batu ini ditaruh seperti itu. Dan kadang-kadang batu itu akan tertimbun dengan tanah. Nah, di samping kanan kirinya ada semak. Semak-semak. Dan di sini tanah baik, di sini tanah yang baik. Nah, di sekitar sini ada jalan. Jalan ini digunakan untuk apa? Untuk penabur supaya tidak menginjak tanah yang baik. Jadi mereka akan jalan di sini. Dan menurut orang bahwa mereka dengan cara apa menaburnya tidak seperti saat ini ya. Kalau kita melihat petani-petani saat ini, mereka setelah menggarap tanah, mereka akan masukkan benih-benihnya, ya kan, seperti nanam padi kan. Sudah benihnya dikumpulkan, nah sudah jadi, masukkan. Tidak, mereka akan melakukan seperti kasih makan ayam. Tahu kan kasih makan ayam? Dilempar. Katanya seperti itu. Jadi akan terjadi waktu benih itu dilempar, ada yang jatuh ke jalan, ada yang di semak-semak, ada yang di berbatu, ada di yang tanah baik. Dan perhatikan kata sebagian.
target dari penabur ada ke tanah yang baik. Tapi sebagiannya akan jatuh juga ke 3 jenis tanah yang lain. Nah, kita akan lihat dan pelajari 4 jenis tanah ini melambangkan hati manusia seperti apa. Ini yang akan menjadi fokus kita hari ini. Nah, ini ada perumpamaan yang Tuhan sebenarnya sudah jelaskan ya. Kita waktu baca, jika mata rohani Tuhan sudah membukakan mata rohani kita sebenarnya sudah bisa mengerti loh. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa merelasikan, mengaplikasikan ke dalam hidup kita. Ini yang jadi banyak permasalahan orang percaya. Kita mengerti, oh ini seperti ini loh, faktanya seperti ini, doktrinnya seperti ini. Tapi tidak pernah masuk ke dalam kehidupan kita. Tidak pernah bisa relasikan ini seperti apa. Makanya 4 jenis tanah ini, saat kita melihat satu persatu, coba selidiki diri kita. Saya seperti apa ya? Tanah saya seperti apa? Hati saya seperti tanah yang mana ya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Tanah di jalan. Di ayat 4, benih itu di pinggir jalan, sebagian jauh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 15, Tuhan Yesus menjelaskan, mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis, segera. Di sini ada kata segera tapi tidak diterjemahkan. Dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Tanah ini disebut tanah yang saya sebut tanah terinjak-injak. Tanah yang dijadikan jalan. Dan ini adalah tanah yang keras. Seperti hati yang keras. Dan sederhananya adalah tanah yang saat firman dibagikan, tanah itu tidak masuk. Maksudnya benih itu tidak masuk ke dalam tanah. Iblis ambil. Artinya ketika firman dibagikan, bukan hanya tidak didengar, atau didengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seperti apa? Pertama, ini seperti orang-orang yang kita injili. Ketika kita mengadakan penginjilan, kita menginjil orang. Firman langsung ditolak, traktat langsung ditolak. Tidak mau dengar. Dengarkan Injil ini, tidak mau. Tanahnya sudah keras. Nggak bisa. Nggak bisa dimasukkan benih firman. Sudah keras. Nah, itu yang paling sederhana. Tapi ternyata tanah terinjak-injak ini sebenarnya ada di gereja. Adalah orang-orang yang bilang, saya sudah percaya Tuhan Yesus loh. Saya orang Kristen loh. Tapi begitu datang ke gereja firman diberitakan, tidak mau dengar, tidak mau dengar. Dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Di mana firman Tuhan menjadi siksaan? Hah? Firman Tuhan bisa jadi siksaan loh? Iya. Tanah keras adalah melihat firman, tidak akan menerimanya. Dia akan lihat jam, kok lama banget ya yang khotbah nih ya. Nggak mau dengar. Atau dia lihat, yang ini yang khotbah, nggak mau dengar. Ini adalah tanah yang keras. Mungkin bisa ditemukan di gereja loh. Mungkin salah satu dari kita, tidak ada yang tahu. Tapi selama tanah itu dijelaskan adalah orang yang tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, tidak tumbuh kan, sama sekali tidak tumbuh, benih itu tidak tumbuh, apalagi mau berbuah. Jadi ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun di gereja tapi tidak ada perubahan hidupnya. Yang judi tetap judi, yang bohong tetap bohong, yang nipu tetap nipu, yang jahat tetap jahat. Tidak ada perubahan. Seperti inilah tanah itu. Semoga tidak ada di antara kita. Tapi bagaimana kita merespon firman? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita menutup telinga kita, saya nggak mau dengar firman ini, karena negur saya terus, saya tidak mau dengar. Karena pengkhotbahnya saya tidak suka, saya tidak mau dengar karena dia bicara itu terus, saya tidak mau dengar. Tidak pernah mau dengar. Ini tanah yang keras.
Apakah tanah kita seperti ini? Hati kita seperti ini? Introspeksi, dan kita yang tahu, Tuhan yang tahu. Saat kita mendengar firman, attitude kita, respon kita seperti apa? Apa seperti tanah seperti ini? Tidak mau dengar. Kalau bisa saya pergi keluar, saya tidak mau mendengarkan firman. Jadi ketika firman Tuhan malah jadi siksaan buat dia. Ketika firman Tuhan tidak semenarik HP-nya, itu adalah tanah yang keras. Kedua, tanah berbatu. Ayat 5, 6, dan 16. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Murtad artinya mereka jadi batu sandungan. Saya menyebutnya tanah yang kelihatannya baik. Kenapa? Tanah berbatu ini ada dua jenis. Satu yang seperti yang saya bilang, dipakai batu-batu besar untuk memisahkan ladang satu dengan yang lain. Tapi ada beberapa tanah yang secara terlihat sebenarnya tanah, benar-benar tanah, seperti tanah yang subur. Tapi di dalamnya ada batu. Saya pernah punya pengalaman dulu sebelum saya rehab rumah di belakang, saya ingin menanam sebuah pohon. Jadi saya mencangkul, karena saya lihat, wah ini posisi bagus dan tanahnya bagus. Begitu saya cangkul, tak, sudah ada bunyi. Ada apa? Ternyata banyak batu. Saya pun tidak tahu kenapa banyak batu di sana. Akhirnya batunya harus saya keluarkan. Ternyata cukup dalam. Sederhana gini. Di sini dikatakan ya, benih itu jatuh ke dalam tanah, berbatu, mungkin berbatu di atas atau di bawah. Intinya tanah itu tipis, sehingga benih itu walaupun bertumbuh tidak punya akar. Kalau kita lihat ya, biji, contohnya biji kacang hijau aja bisa tumbuh ya dengan air. Nah, benih ini kemungkinan tumbuh karena air, tapi karena tidak ada tanah yang cukup, akarnya tidak mungkin. Akarnya mencoba mencari tanah, tidak bisa. Dan waktu dia tumbuh pun, matahari yang harusnya jadi asupan cahaya, ya kan, kita tahu ya, tanaman tuh butuh air, butuh tanah, butuh cahaya. Tapi ini matahari bukannya menjadi bahan untuk dia bertumbuh, tapi menjadi apa? Menjadi masalah buat dia, sehingga malah dia mati. Sederhananya, ini adalah orang-orang percaya yang mengaku percaya sama saya. Orang-orang yang mengaku Kristen, sudah datang di gereja bertahun-tahun. Sudah dari sekolah minggu bahkan. Tapi mereka datang dengan ekspektasi bahwa hidup menjadi orang percaya ada hidup dengan penuh kesenangan. Dan ini banyak terjadi, bahkan terjadi di dalam pengajian Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengajar, melakukan banyak mujizat, banyak orang datang loh berbondong-bondong. Apalagi waktu makanan gratis didatangkan. Wah, semua pada ikut dan lihat. Wah, pengajarannya luar biasa ya, Tuhan Yesus mengajar dengan bagus. Kami senang mendengarnya. Tapi begitu Tuhan Yesus bilang, kamu mengikut aku, harus pikul salib. Mundur satu, mundur lagi yang lain. Semakin banyak yang mundur. Sederhananya, orang yang mengaku percaya, mengaku orang Kristen, tapi tidak mau pikul salib. Kita orang Kristen ya, harus ekspektasikan. Bukan berarti kita selalu susah, tapi ekspektasikan susah. Karena Tuhan kasih tahu, hidup kita di dunia adalah jalan salib. Kita memikul salib, dan pasti susah. Makanya ketika kesusahan datang, orang ini akan jadi murtad. Banyak orang di gereja datang loh, dengan semangat mendengar firman Tuhan, apalagi KKR. Waktu KKR ada ratusan orang mengaku bilang, saya percaya Tuhan Yesus. Apalagi yang khotbah dari gereja-gereja karismatik.
Penyembuhan ilahi, kamu bisa sembuh. Kamu mau ikut Tuhan Yesus, kamu bisa sukses selalu, kamu tidak akan sakit, kamu akan selalu berhasil dalam setiap hal yang ada di dalam hidup kamu. Senang sekali. Wah, Tuhan baik ya di dalam hidup saya, baik sekali. Begitu sampai di rumah, dia menghadapi masalah, dia menghadapi penganiayaan karena dia percaya Tuhan Yesus, murtad. Ternyata Tuhan tidak sebaik itu. Karena dia mengekspektasikan hidup yang baik. Dan banyak orang Kristen seperti ini loh. Karena tidak punya akar loh. Mereka mempunyai akar-akar palsu yang disangka bahwa ini adalah sumber pertumbuhan mereka. Mereka datang karena dibawa papa mamanya ke gereja. Datang karena dari dulu sekolah minggu sama teman saya. Datang karena banyak hal. Dan datang karena emosi, perasaan, terbawa perasaan, senang sekali dengar firman ini, senang. Saya mau bertobat, tapi begitu susah datang di dalam hidupnya. Yang harusnya kesulitan, ujian yang jadi harusnya buat iman kita naik tingkat loh. Tapi jadi malah menjadi hal yang mengimpit iman sehingga mati. Dan ini juga bukan orang percaya intinya. Terlihat seperti orang percaya, bukan? Apakah tanah kita seperti ini? Apakah hati kita seperti ini? Semangat, tapi mudah layu. Makanya kita temukan banyak sekali orang datang. Oh, orang baru datang. Kemana mereka? Datang sekali, dua kali, hilang. Sekali, dua kali datang, hilang. Sekali, dua kali datang, hilang. Kemana mereka? Apa yang salah? Yang salah adalah karena hati mereka batu. Yang ketiga, tanah yang bersemak, semak di tengah semak. Dan sebagian lagi jatuh di tengah semak, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan yang lain ialah yang ditabur di setengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tanah seperti ini kemungkinan tanah yang subur. Hah? Tanah yang subur? Iyalah, kalau tanah subur, dia pasti bisa menghasilkan berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan pasti subur. Maksudnya pasti tumbuh di tanah yang subur. Betul gak? Betul. Kalau di tanah jalan, tanah keras, gak bisa, rumput pun gak mau tumbuh lagi dah. Tapi ini bertumbuh. Jadi terlihat, tanah ini terlihat subur. Tapi terlalu subur. Dan tidak ada dirawat. Masalahnya apa? Subur tapi tidak punya perawatan. Nah, karena benih ini tumbuh di tanah yang cukup subur, tumbuh. Tapi bukan hanya benih itu yang tumbuh, banyak semak juga tumbuh. Semak duri dan semak lain-lainnya, lalang dan segala macamnya menghimpit. Jadi nutrisinya, airnya berbagi dengan yang lain. Sehingga menghimpit, mati. Kalau tidak mati, dia tumbuh tapi tidak punya buah. Seperti itu maksudnya. Nah, semak ini melambangkan kesenangan. Kalau tadi batu melambangkan kesulitan. Bagaimana melambangkan kesenangan? Di sini kekhawatiran dunia ini tidak selalu dalam konteks negatif ya. Kekhawatiran, the care of the world. Bukan berarti hal-hal yang negatif kekhawatiran. Kekhawatiran adalah sesuatu yang Tuhan percayakan ke dalam hidup kita loh. Sesuatu yang care, kita pedulikan. Sesuatu yang kita pikirkan setiap hari. Bisa keluarga kita, bisa pelajaran kita, bisa pekerjaan kita, bahkan bisa hobi kita. Yang menjadi pusat pikiran kita sehingga kita bisa khawatir. Kita khawatir sesuatu yang kita miliki loh. Ya kan? Kalau misalnya saya punya anak saya sakit, saya khawatir. Karena anak. Kalau anak orang lain sakit, mungkin saya tidak akan sekhawatir anak saya sakit. Kenapa? Karena milik kita. Kita khawatir dengan studi kita, pembelajaran kita, sekolah kita. Kenapa? Karena itu menentukan masa depan saya. Maka saya khawatir. Kalau orang lain nilainya jelek, saya tidak khawatir.
Saya nilai jelek, saya khawatir. Itu maksudnya kekhawatiran hidup. Dan tipu daya kekayaan. Artinya pikirannya uang. Kesenangan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini ujung-ujungnya uang loh. Orang bilang, saya mau jadi terkenal. Ujung-ujungnya apa? Uang. Saya mau berkuasa, menjabat ini dan itu, ujung-ujungnya apa? Uang. Semua karena uang, karena cinta uang. Makanya dikatakan tipu daya kekayaan. Dan ketiga, keinginan lain. Keinginan lain banyak. Kita semua punya keinginan kan? Ada yang punya ingin beli ini, ingin melakukan itu. Nah, itu adalah semak-semak yang mungkin ada di tanah kita. Segala sesuatu yang menjadi pusat pikiran kita tiap hari lepas tiap hari. Itu adalah semak. Di mana Tuhan, benih itu menjadi bagian aja dalam hidup kita. Tuhan jadi bagian hidup kita. Bagus gak? Gak bagus. Kenapa? Tuhan harus menjadi seluruh hidup kita, bukan hanya bagian. Tuhan bukan, hari Minggu saya waktunya untuk Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat, Sabtu. Itu urusan saya. Saya mau ngapain, itu terserah saya, nggak ada urusannya dengan Tuhan. Inilah semak-semaknya. Jadi pikiran kita bangun tidur, yang kita pikirkan, ya inilah. Keluarga kita, hobi kita, kesenangan kita, keinginan kita, seluruh itu kita pikirkan setiap hari, tapi tidak pernah memikirkan Tuhan. Inilah kondisi hati yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena terlihat bagus loh. Mungkin orang-orang seperti ini bahkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dia datang ke gereja dengan rajin, dia melayani, tapi komitmen sama Tuhan setengah, bahkan nggak nyampe setengah. Apa maksudnya? Tuhan harus menjadi seluruh hidup kita, bukan hanya bagian hidup kita. Setiap apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, libatkan Tuhan di dalamnya. Itu maksudnya seluruh hidup kita. Kita punya pekerjaan, libatkan Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan dalam bekerja. Kita punya relasi, hubungan dengan lawan jenis. Kita kasih tahu Tuhan. Tolong Tuhan. Hubungan keluarga kita, hubungan persaudaraan kita, pertemanan kita, sekolah kita, pekerjaan kita, kita masukkan Tuhan di setiap aspek hidup kita. Bahkan hobi loh. Bahkan hobi kita masukkan. Kadang-kadang pikir hobi apa hubungan sama Tuhan? Itu kan hobi saya. Kita bisa bilang, melalui hobi ini Tuhan, tolong buat saya memuliakan. Misalnya kita hobi mancingan, hobi mancing. Saya sih nggak hobi mancing ya, hobi mancing. Dan kita justru dari mancing itu kita bisa melihat ciptaan Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan ajaib ya. Libatkan Tuhan dan masukkan seluruh hidup kita saat dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau tidak, kita akan seperti tanah ini loh. Semua semak-semak di dalam diri kita akan menghimpit iman kita, sehingga kita tidak akan tertarik dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu bagian aja dari hidup kita. Jadi saat kita dengar firman Tuhan, nggak akan bertumbuh. Kenapa? Firman Tuhan disampaikan, yang kita pikirkan habis kebaktian ini saya mau kemana ya? Saya mau ke sini. Itulah yang kita pikirkan. Apakah kita tanahnya seperti ini? Kita yang tahu. Dan ini yang paling bahaya, karena ini seakan-akan bagus loh, tapi tidak. Terakhir, tanah yang baik, tanah terawat, subur, terawat dan bertumbuh. Ayat 8 dan ayat 20. Jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh subur dan berbuah, hasilnya 30, 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Kita harus tahu ya, dan sadar, jangan lupa garis bawahi bahwa tanah yang baik karena penaburnya sudah menggarapnya. Tanah yang baik kenapa? Karena batunya yang tadi mungkin berbatu sudah diangkat. Tanah baik, semaknya sudah dicabut sampai akar.
itulah tanah yang baik. Jadi Tuhan yang bertanggung jawab untuk membuat tanah kita baik. Tuhan yang mempersiapkan hati kita. Jadi sederhana gini loh, tanah yang baik kadang-kadang proses Tuhan untuk kita sampai ke tanah yang baik. Dan buahnya apa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kenapa berbeda? Karena saat kita kelola dan pelihara dengan cara yang berbeda. Ada yang tanahnya baik, dikasih pupuk lagi, lalu disiramnya dengan rajin. Pasti hasilnya lebih baik daripada yang cuma tumbuh tapi tidak kasih pupuk, tidak rajin disiram, jarang dikeluarin ke matahari. Kita bisa bandingkan kan? Nah, sama. Hati kita harus dikelola loh. Dikelola. Jadi bukan hanya kita dengar saat ini, setiap hari juga harus baca. Setiap hari juga harus dekatkan diri sama Tuhan. Tuhan, tolong saya mengerti firman Tuhan. Dan ingat, karena Tuhan yang mempersiapkan tanah kita, hati kita, maka setiap firman Tuhan mau disampaikan atau kita baca, minta hikmat Tuhan. Tuhan, tolong saya ketika saya mendengar siapapun yang berbicara, saya ingin mendengar hanya suara Engkau. Apapun yang akan saya baca, saya ingin menerimanya. Tolong cabut semua semak yang ada di dalam hati saya. Tolong buang batu yang ada di dalam hati saya. Sehingga firman Tuhan ketika disampaikan kepada kita, bisa bertumbuh. Bahkan dikatakan bisa berbuah. Makanya tidak bisa lepas tanah yang baik, karena penabur kita baik. Karena Tuhan baik. Roh Kudus akan pelihara kita. Jadi mungkin dari awal kita berpikir, oh saya ternyata tanah seperti ini. Jangan khawatir. Karena Tuhan bisa menggarap tanah kita. Tuhan bisa ubah tanah berbatu kita menjadi tanah yang baik. Tuhan bisa mengubah tanah bersemak-semak kita bisa jadi baik. Bahkan tanah yang jalan seperti jalan terinjak-injak yang keras nggak bisa, Tuhan bisa garap sehingga jadi lembut. Itu pekerjaan Tuhan. Dan ini juga berdampak saat pergi menginjili atau menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan bahwa apa yang kita ingin tabur, firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada mereka bisa berbuah. Siapkan Tuhan, siapkan hati mereka untuk terima firman, terima Injil yang kita akan sampaikan. Sehingga tidak akan menjadi tanah yang terinjak-injak. Sehingga juga tidak menjadi tanah yang berbatu-batu atau dalam semak. Tapi menjadi tanah yang baik. Dan itu harus dikelola. Dan kelola itu tanggung jawab kita juga. Ketika kita selalu bersandar kepada Tuhan. Tanah yang mana kita? Kita yang tahu. Kita semua yang bisa mengerti. Jika ternyata kita semakin jauh ya. Lihat ya, dari 4 tanah ini. Terlihat tanah yang satu paling jelek. Lebih bagus dikit. Makin bagus, paling baik. Tapi 3 ini tidak cukup. Kita harus menjadi tanah yang baik. Yang akan membedakan adalah buah kita. Kita berbuah seperti apa? Dan buah itu adalah perubahan di dalam hidup kita. Ketika firman itu kita didengarkan kepada kita, kamu harus mengampuni orang. Tadinya kamu sulit sekali mengampuni, kamu akan berubah jadi orang yang suka mengampuni orang. Makanya setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita terus berdoa sama Tuhan ya. Bukan orangnya Tuhan. Bukan orangnya yang menyampaikan. Selama firman itu setia disampaikan, benar sesuai dengan firman Tuhan, semua itu bagian dari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Jadi kita harus terima. Kita harus belajar merendahkan hati kita walaupun siapapun itu. Kita kadang-kadang melihat manusia ya. Oh kalau dia yang khotbah nih bosan. Oh kalau dia yang khotbah begini, dia yang khotbah begitu. Kita mulai harus hilangkan. Kita sama-sama belajar karena saya juga struggle dengan ini. Bergumul dengan hal ini. Karena semakin banyak belajar,
kita semakin banyak tidak tahu. Itulah keistimewaan dari firman Tuhan loh. Kalau yang lain, pelajaran lain, semakin kamu belajar, kamu semakin banyak tahu firman Tuhan. Semakin kamu belajar, kamu semakin lihat, Tuhan, ternyata saya tidak tahu apa-apa. Dan saya butuh hikmat kamu supaya saya bisa tahu. Makanya kiranya kita bisa menjadi tanah yang baik, yang subur, yang dirawat. Jenis tanah apa kita sendiri yang tahu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami sama-sama pelajari. Kami tahu keterbatasan kami ya Bapa dalam kami mempelajari firman-Mu. Kami mohon ampun jika kami tidak bisa mengerti dengan baik firman-Mu. Kami memohon hikmat-Mu dan pertolongan Roh Kudus sehingga kami bisa dimengertikan, sehingga kami bisa juga menjadi tanah yang baik yang akan Engkau bentuk dan Engkau pakai untuk membawa kemuliaan untuk nama-Mu. Jika tanah kami buruk, tanah di jalan, tanah berbatu, tanah semak, kiranya Engkau yang bantu kami, sehingga kami bisa berubah menjadi tanah yang baik. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan memuji Tuhan. Pujian 154. Dia peliharakan burung. Setelah lagu ini dinyanyikan, dimohon dengan hormat hambanya untuk memimpin kita dalam doa atau doa berkat. 154 kita akan menyanyikan dengan bangkit berdiri. Mengapa keluh kesah, mengapa kecewa, mengapa jantung susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi, berharap padanya? Haruslah kau menunggu, Dia pasti menolong. Juga peliharakanku, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku
Mari kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur untuk gereja-Mu yang telah Engkau dirikan di permukaan bumi. Bahkan di kota Pontianak kami dapat berkebaktian matahari terbenam. Kami dapat menyatukan suara kami yang keluar dari lubuk jantung kami karena gerakan Roh Kudus dan firman-Mu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga diberi kesempatan berdoa, membawa persembahan, bahkan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, pertemuan ini akan segera berakhir. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kembali kami mempersembahkan hidup kami ke hadapan Engkau. Kiranya Engkau jadikan kami korban hidup yang bersedia memikul salib Yesus, yang bersedia menjadi juru bicara firman-Mu, menaburkan firman-Mu yang tidak ada batasnya. Kemanapun kami pergi, akan kami taburkan. Dan kami percaya Bapa, sesuai dengan rencana-Mu, orang-orang yang telah Engkau pilih adalah tanah-tanah yang baik, yang akan menerima firman-Mu, yang menghasilkan buah pertobatan, mau meninggalkan keduniawian, seperti orang-orang yang berdosa dalam pelayanan di Alkitab, yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Bapa, tolonglah kami pada dunia yang akan segera berakhir ini, kami menjadi penabur-penabur firman yang mewakili Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, sehingga orang-orang yang dipilih oleh Engkau dapat bertobat dan menghasilkan buah Roh Kudus. Bapa, kami tahu kami adalah orang-orang yang lemah, tapi kami perlu setiap saat Engkau bantu, sehingga dalam setiap aspek kehidupan kami selalu berjalan seperti Tuhan Yesus menurut kehendak-Mu. Apapun profesi kami yang masih sekolah, baik di tingkat SD, SMP, sampai perguruan tinggi, yang sudah bekerja, bahkan yang melayani Engkau sertai kami, jadikanlah kami sebagai penabur-penabur firman. Ya Bapa, kami percaya kalau kami menabur dengan bercucur air mata, kami akan pulang membawa hasil panen dengan sorak-sorai. Dan firman-Mu itu pasti akan menghasilkan buah, karena firman-Mu tidak pernah kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, kiranya Engkau menolong kami, karena Engkaulah yang mempunyai kehidupan kami. Bahkan Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Saudara-saudariku, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu menyertaimu, Tuhanmu melindungimu, memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia